Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya dulu pernah belajar kurikulum, ada 3, separatif, terpisah, korelatif, bersambung, integratif menjadi satu. Jadi ada curriculum, istilahnya kurikulum ini motor dari curriculum, separatif, kurikulum yang terpisah-pisah mata pelajarannya, ada yang terhubung mata pelajarannya, dan ada yang satu tapi untuk semua seperti di TK. Saya ikut menggaris bawahi Pak Sumio supaya kita korelatif, yaitu menghubungkan apa yang kita ampuh, kita pakai, dihubungkan dengan Al-Quran, Al-Hadis, pengetahuan agama, akhlak, akidah, ibadah, supaya bukan hanya nggon bathuk tok, tapi nggon dodo, temekaning tangan, bisa semuanya terintegrasikan dalam satu kata, yaitu ibadah. Saya akan membacakan hadis yang populer tapi disalahartikan, sehingga banyak orang sebelum Ramadan itu sudah jalur ngapura kesusu aja nganti tekan tanggal 1 Ramadan gak ora dadi kosong. Yang benar hadisnya begini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiya mimbar. Falamma raqiya darajat al-ula qala amin. Thumma raqiya tsani faqala amin. Thumma raqiya tsalitsah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah sami'na taqulu amin 3 marrat. Qala lamma raqitu darajat al-ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Faqala syaqiya 'abda adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Faqultu amin. Tsumma qala syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah. Faqultu amin. Tsumma qala syaqiya 'abdun zakirta 'indahu wa lam yusallu 'alaika. Faqultu amin. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa sahihahu Albani. Sahih, hadisnya sahih. Tegasnya Rasulullah SAW satu saat menaiki mimbar. Mimbarnya itu kalau sampai sekarang itu mimbar Rasulullah bisa kita lihat di kalau kita masuk di di Masjid Nabawi, di sana ada mimbar itu tingkat 3. Jadi seperti truk gitu, mudah-mudahan 1, 2, 3. Ketika Rasul naik mimbar pertama, itu beliau menyampaikan amin. Kedua, amin. Ketiga, amin. Ya Rasul, kenapa engkau menyatakan amin? Kami mendengar engkau mengatakan amin. Lalu Rasulullah mendikau, ketika aku menapakkan kakiku di truk pertama, datang malaikat Jibril dan mengatakan, celaka orang yang masuk di bulan Ramadan kok tidak mendapat ampunan. Aku bilang, amin. Ngamini wong siloko. Wong masuk di bulan Ramadan kok tidak mendapat ampunan. Ini yang hadis yang benar. Kemudian ketika aku berada di derajat tsaniyah pada tingkat yang kedua, aku juga mengatakan amin karena Jibril mengatakan celaka orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu kok tidak bisa masuk surga. Aku bilang amin. Yang ketiga, aku bilang amin karena Jibril mengatakan, alaihissalam mengatakan, celaka orang yang ketika disebut namamu Nabi, tapi dia tidak membaca sholawat. Aku bilang amin. Ini yang benar.
Ada hadis yang seperti ini tapi salah. Celaka orang yang masuk di bulan Ramadan dan belum minta maaf, maka dia tidak akan mendapat ampunan di bulan Ramadan. Itu palsu, hoak. Jadi sekarang kalau ada orang yang masuk di bulan Ramadan sebelumnya minta maaf, boleh nggak? Boleh, tapi tergantung subjek objek. Sing dijak omong, kalau sing dijak omong, kalau sing diomongke. Nek sing dijak omong, niatku omong kuwi sebab ono hadis kuwi tertuang, maka ndak boleh. Nek niate njaluk ngapura biasa ya ndak apa-apa, boleh. Sing nampa ya ora apa-apa, boleh. Kalimat minta maaf boleh, tapi jangan dikaitkan dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu dipakai untuk dasar, namanya apa? Dolalah namanya. Jadi jangan sampai kemudian, contohnya begini, kalau Idul Fitri, habis Idul Fitri kan kita punya tradisi apa? Halal bi halal tanpa hadis. Nggak ada hadis tentang itu halal bi halal. Artinya nggak ada yang palsu seperti tadi, sehingga halal bihalal itu menjadi uraf, menjadi kebiasaan. Ini untuk apa? Supaya jangan ada di antara kita susu, waktu di pokoknya ini pokoknya kudu mati sebelum tanggal 1 Ramadan kudu wis njaluk kami mbokne bapakne. Padahal ini yang dimaksud. Mari kita coba lihat ini. Jadi di bulan Ramadan itu bulan ampunan. Nek ana wong mlebu bulan Ramadan kok nganti ora entuk ampunan, jelas dia tidak efektif efisien menggunakan bulan Ramadan. Berarti dia di bulan Ramadan tidak something, tidak melakukan sesuatu. Ya istilah manajemen ngono ya. Ada orang kepengen untuk sesuatu ya aja melakukan sesuatu. Ini gue melakukan sesuatu, iso itu ora oleh, iso ora oleh. Nih lho tunggane sing gagal nyalek niku lho. Gagal yo Mas pancet iki nyalek. Isine nek ora nyalek jelas gagal, nek nyalek bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kan ada yang siap, ada yang tidak. Yang siap saya lihat di itu loh, Al-Musuh Walon terus batu-batu sini. Aku segar pertama saya lewat di sana itu ada sepanduk besar dulu. Tanah ini dijual, gagal nyalek menurut. Wah itu siap namanya. Siap. Jadi nanti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kalau begitu? Ya supaya dapat ampunan, pakai hadis. Hadisnya apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan loh, bukan puasa Senin Kamis loh ya. Dengan iman dan penuh harapan. Dua variabel, iman dan penuh harapan. Oh, kita hubungkan apa enggak nih? Pokoknya dua variabel. Soal istilah penelitian ya, variabel A, variabel B. Dua variabel yaitu apa? Iman dan penuh harapan. Maka orang yang melakukan iman dan penuh harapan di bulan Ramadan, puasa Ramadan, maka dia akan mendapat diampun dosanya yang sudah. Berapa? Tidak tahu. Pokoknya yang sudah. Mata kodamat. Itu berarti apa? Enggak pakai nominal. Mata kodamat. Semua apa yang pernah. Jadi jangan berpikir bersidik, tidak. Mata kodamat. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampun dosanya yang sudah. Itu ada pertanyaan nanti. Nek gurno sesuk niku masuk di bulan Ramadan lagi sedina nggih mati. Wis tetep kena iki. Kan sudah di bulan Ramadan, kamu sedina ora urusan. Berdasar hadis ini loh, teks hadis ini. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harapan, diampun dosanya yang sudah. Sehingga ada hadis itu, nek ana wong mlebu sasi Ramadan kok tidak mendapat ampunan, maka dia celaka, syaqiyah abdun, cilaka hamba yang cilaka. Saya juga memperingatkan diri saya dan kita semua menorasi rokok.
siap, prepare, kita siapkan masuk Ramadan dengan 2 iman. Apa itu iman? Iman itu apa? Iman, percaya. Terus terjemahnya, percaya bahwa puasa itu perintah Allah, percaya bahwa puasa itu kewajiban. Kan ada yang berbeda nanti. Poso nalik, poso mantu kuning omah kira ora poso ya isin. Tidak imanan, itu isinan. Banyak yang begitu itu banyak. Maka diberikan imanan. Harus dengan keyakinan. Nah ini perintah Allah, ini kewajibanku. Kan poso itu kan umum. Umpama ada orang yang poso niate pekewuh karo putune, pekewuh karo mantune, kan tidak ada yang tahu apakah dia puasa apa tidak. Jadi sebenarnya puasa itu memang fasyamu li wa ana ajzibi. Siap itu untukku saja. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku ingsun, kalau sahabatnya ingsun karena punya besar ya. Aku yang akan membalas khusus, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain balasannya tak sebutkan. Siapa membaca Al-Quran siap 1 huruf 10 kan disebutkan itu. Siapa yang sedekah maka aku akan beri pahala 700 kali lipat. Disebutkan itu. Tapi untuk puasa enggak. Wa ana ajzibi. Aku yang akan memberi pahala. Berarti apa? Dia khusus, spesial. Nah itu yang harus diyakini. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Hisab itu menghitung. Menghitung-hitung. Kalau Allah kalau hitung dawuhe iki. Didhawuhi. Menghitung-hitung itu artinya apa? Penuh harapan. Bapak Ibu bisa orang yang punya harapan, ngomong. Mungkin yang diharapkan ngomong. Nek orang diharapkan itu apa yang ngomong. Gitu Pak? Ya, Budi matur karo sing jenis dengan saya. Ning aku sudah serang duit. Terus jenenge kenangan hidup. Nek panjenengan kok isih pegangan hidup. Dipegang terus atau ada pandangan hidup. Kalau saya kenangan hidup. Mungkin ada yang perjuangan hidup. Nah, isin duwe harapan itu wis mempeng. Nek wis ora harapan, alah dikongkon sikile bengok. Wong lanang lho wis karo. Harapan membuat orang itu semangat. Petani yang punya harapan kancange bakal bakal isi itu wah mempeng era zamane awas. Nah, ini juga begitu. Jadi ihtisaban itu semangat. Maka barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan yakin dan semangat, lawannya apa? Lawannya semangat apa? Double L, Leda, kalau misalnya ngobrol bagaimana Pak? Enggak masuk, kriterianya enggak masuk. Jelas kok kriterianya. Apa itu? Semangat. Nah itu yang agak sulit. Yang namanya semangat seberapa? Nah itu masa tertentu kemampuan kamu sendiri-sendiri semangatnya itu. Tapi kita harus membuat semangat. Dengan apa? Dengan cara yang kita mengatur. Namanya memanage diri kita supaya tetap semangat. Ada cara yang mudah, yaitu menggunakan orang lain. Karena kita ini kan terdiri dari air. Yang air itu sangat terpengaruh dengan lingkungan. Katanya ada penelitian, kalau air itu diusapkan setan, maka bentuknya menjadi jelek. Kristal-kristalnya jelek. Kalau malaikat, begitu menjadi baik. Swarga menjadi baik dengan mikroskop. Jadi kita ini kan 80% zat cair. Bukan zat gas loh Pak Dewi. Nek gas ora iso ngapung melayang ngono, ndak zat cair. Benda cair. Sehingga sangat sangat mudah terpengaruh.
Nah, butuh pengaruh dari orang lain. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ingat mengingatkan dengan benar dan ingat mengingatkan dengan sabar. Fadzakir inna ma'atiz zikra. Ingatkanlah karena sesungguhnya sangat berguna peringatan itu. Hari ini termasuk saya mengajar mengingatkan ini orang lain. Yang kedua nampili, itu penting itu. Nampili, dongeng arep mangkat diampili. Terus apalagi suasana, milieu dalam istilah pendidikan milieu suasana itu. Bahkan orang beli apa? Beli rumah itu jangan beli rumah bentuknya rumah, tapi belilah suasana. Suasananya bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Nah, begitu. Termasuk ini supaya punya semangat, suasana harus dibuat. Apa suasana dibuat? Satu, ya kita berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini. Kalau yang kabeh soleh, ini soleh. Ya siji loro sok protes itu. Lumrah lah itu namanya apa? Kalau dalam apa statistik itu namanya apa? Kurva normal ya, kurva normal, bukan juling kan. Juling kiri ya gini, juling kanan gini, juling ini kurva normal. Ya ono siji loro ini, biasa. Ada toleransi itu istilahnya. Tapi ada yang membuat kita semangat itu apa? Yaitu hadis Rasulullah tentang apa? Hadiah bagi orang yang puasa. Terus hadiahnya apa? Hadiahnya bukan rantang, bukan sepeda. Hadiahnya adalah inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhuluha lis-shaimi yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga ada pintu khusus yang diberi nama Ar-Rayyan, dan Ar-Rayyan itu disediakan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Wah, ini menarik ini. Jadi ada VIP, pintu VIP yang khusus untuk orang puasa, yaitu apa? Ar-Rayyan. Dan ada panggilan nanti. Aina shaim, aina shaim, aina shaim. Siapa yang berpuasa? Siapa yang berpuasa? Ini hadis loh, rembukannya hadis orang dulu omongannya sama. Terus maka ketika itu masuklah orang-orang yang berpuasa, dan setelah masuk maka ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang bisa masuk lagi. Terus kita bertanya, "Jojo telat tak ada di Jojo panggil orang betok?" Oh enggak, jangan panggil. Sistemnya tidak seperti di bandara. Kalau di bandara nek telat ya udah ditinggal. Tidak. Telat mesti ada sistem yang meraup mereka gitu. Karena di sana waktu dan tempat itu bukan masalah. Kalau kita kan terbatas waktu dan tempat. Misalnya mau terbang jam 2, di jalan berangkat jam 1, ternyata apa? Macet. Nah, tempat. Waktunya. Kalau di surga nggak ada kendala waktu, nggak ada kendala tempat. Jadi jangan khawatir lah. Jadi gambar orang yang gua kudu cekel lah kayak gitu bisa nanti diundang ke masyarakat yang Allah akan membuat sistem di mana kalau orang berpuasa maka dia akan tertarik masuk ke pintu itu, yaitu namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Namanya pintu Ar-Rayyan untuk surga loh Bapak Ibu. Untuk surga. Ada yang berpendapat bahwa kalau kita ibadah itu jangan mikir surga, itu kan pedagang kalau begitu. Itu kepenginnya jadi untuk badi. Kalau kita ini hamba, kalau hamba mengabdi ya sudah, tidak tahu mau diapakan Tuhan, itu terserah. Surga monggo, neraka monggo. Saya perlu sampaikan, yang menyampaikan ini Rasulullah.
Bahkan doa-doa yang meminta surga itu Rasulullah dan di Quran ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya mohon kebaikan di dunia. Ya Allah, saya mohon surga di akhirat. Ya Allah, saya mohon tidak lewat neraka. Itu kan Quran surat Al-Baqarah 201. Jadi kalau kita minta surga itu ya memang ada perintah, apa-apa. Oh ya aku milihnya dunia bisa enak sama bos orang. Dan dia tak sambel, aku saya serawani. Dia nak keluarga, bucu, ya saya bius. Lah apa juga? Surga satu-satunya, loh. Saya itu sama turun ini gambaran yang suarga itu ketok sekali itu. Kira tercurian orang tua. Betul Pak. Lantas mau fiha laghiyah. Di surga tidak ada suara lelahanan laghiyah. Laghiyah itu Pak. Yang Jawa-Jawa yang suarga orang-orang suara sengak. Nah Indonesia kan di sini ya kalau fiha ainun jariyah. Di surga itu minuman mengalir begitu lezatnya, bahkan disebutkan ada 3-4 minuman dari banyu, dari ciu, dari madu, dari susu. Surat Muhammad ayat 15. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kamu minta aja, yang kamu pikirkan aja, dipikirkan aja dan datang. Coba. Dipikirkan sudah datang. Kalau di sini kan tidak. Pikiran kita, impian kita kadang-kadang lega, kadang-kadang gelo, kan begitu. Nah di surga enggak. Apa yang kamu minta ada, minta apa saja ada. Hum wa azwajuhum 'alal ara'iki muttaqilun. Mereka dengan pasangannya apa? Di nek dipan ini maksud dipan yang surga kok dipan. Nah itu nanti dipan ngono ya ora. Ara'ik itu apa? Tempat tidur yang indah itu. Muttaqilun, saling bercengkerama lah ekonomi lah itu. Terus ada wanita tua yang matur Rasulullah, ya Rasul, saya ini besok masuk surga tidak? Ya tidak, wah nangis dia. Masa Rasulullah saya nggak masuk? Enggak. Terus gini, besok kamu makin nom. Jadi nggak ada orang tua seperti kamu. Bosku, tak tahu sih besok bapak-bapak. Besok yang jenengan pinis. Saya ini kemudian tak takon. Tapi soal ini pun pinis pak ya, syukur. Dan besok luwe pinis. Mungkin pos itu. Agar nom pinis yang kalau dua masalah kalah misalnya. Wah itu menarik, kalau cerita Rasul itu menarik. Di sana ada buku Tamasya ke Surga, terus pandel ini, moco apa pintunya surga, terus apa danau di surga, terus pasangan di surga, terus makanan di surga, terus kendaraan di surga, terus tidak seperti di dunia. Jadi itu membuat kita punya semangat menurut Al-Quran. Maksud nanti kita orang semangat masuk di bulan Ramadan malah gue. Kamu mau anak kan, rekoh. Wedok ada tamin, masa ubah, orang asa. Kamu orang lebih ke sore kan, Arab sahur suku lalu rasa sebelah makmur. Ini saya agak agitatif ya. Agak agitatif Pak Sugio tadi kan agak introspektif ya gitu ya. Ya soalnya apa ya? Kadang-kadang kita kan perlulah menyampaikan dengan agitatif gitu. Karena kita sedang kampanye surga. Yo nek dunia kemaklar surga yo iso lho iki. Nah, karena ajak-ajak ini kan untuk pahala. Ajak-ajak
Siapa yang ngajak itu dia mendapat pahala seperti yang dijak. Coba bayangkan itu. Salam saja kita ini kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendoakan 3. Mudah-mudahan Anda selamat, Bapak Ibu selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat rahmat dari Allah. 2. Yang ketiga, wabarakatuh. Mudah-mudahan hidupnya berkah. Berkah itu siaga atau tambah, kurang menurut berguna bagi orang lain dan sebagainya. Saya berdoa sekali penjenengan donga yo semene nek aku coba lah ora wis kurang. Wah, kita berislam ini sebenarnya sedang numpuk poin. Itu sebabnya maka ihtisaban itu ada pada menariknya surga, menariknya pahala, dan menariknya hilangnya dosa. Di Ramadan itu hilang dosa, surga, pahala penuh. Tapi ada warning. Warning itu apa? Ada alarm. Rasulullah sendiri. Malam yada' qawla zur wal amala bihi fala hajatul lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa itu? Kalau di hotel itu kan ada apa? Kukus. Kalau menyentuh yang begini itu, terus apa? Nyemprot dan ada alarm itu. Kok di Madinah sering itu? Duduk soal lagi. Alarm kebakaran itu. Duduk, semua turun. Nangani dulu udut. Kepekak terlalu peka itunya. Ini alarm, perlu diketahui alarmnya apa. Allah tidak butuh makan, minum, menahan makan, menahan minum bagi kamu yang tidak mau meninggalkan 1 perkataan kotor, perkataan jelek, 2 perbuatan jelek. Qaula zur, perkataan yang jelek, wal amal bihi, dan amal-amal yang jelek. Allah ora butuh ridho poso. Sehingga ini alarm buat kita hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan mata. Hati-hati dengan telinga. Bukan paksa enggak, harus terlalu baik. Terus jadi ya nasi-nasi dengan tangan. Kan paksa enggak 5 loh. Mata, mulut, telinga, tangan. Apa? Oh hidung, penciuman. Satu lagi pencecapan, mencecap itu kan apa pelajaran berupa adalah pelajaran atau pengajaran dengan menggunakan alat dria sebanyak-banyaknya, kan begitu ya. Jadi alat dria sebanyak. Jadi murid itu kalau bisa yo nyetel, yo ngambu, yo delok, yo krungu, yo dilat. Nang ngono ta kuwi. Kuwi nek apa jenenge nek bathik mosok dilat kan yo ora. Ini yang menyebabkan apa? Hilangnya apa pahala? Hati-hati itu. Pahalanya semua cara apa? Pulsa itu sudah tambah. Wah, pulsanya sudah wandel. Tapi karena kata-kata yang jelek, karena mata yang melihat jelek, telinga yang mendengarkan jelek, tindakannya tangan itu jelek, apa yang terjadi? Kena roaming. Bisa roaming ya. Kalau keluar negeri, kemudian kita bawa HP dan tidak dipaketi, kemudian kita telepon, terus banyak. Saya pernah itu, ya ini ceritanya. Di Kuwait itu kan waktu itu belum ada ya. Terus saya pakai bayarnya kayak halo itu sampai habis 5 juta orang kosong telepon. Wah, roaming, kena roaming. Hati-hati loh Bapak Ibu, nanti kita kena roaming itu. Entek, perkorot, mulut, mata, telinga. Mulut, mata, telinga. Singkatannya MMT. Mulut, mata, telinga. Itu roamingnya tinggi. Maka menghadapi Ramadan, karena di sini kita persiapan Ramadan, apa namanya? Itu istilahnya apa di sini? Sambut bulan Ramadan, marhaban kalau bahasa apa
Arabnya marhaban Ramadan, artinya kita harus menyiapkan dayoe teko gelarno poso kuasane bedah tambalen jadah jadahe mambu pakakno asune mati buangan kaline banjir dolan buangan pinggir pinggire asap. Nek gitu terus ya. Ini problem solving kan? Problem solving pemecahan masalah. Jadi jangan ada masalah yang budek. Jangan menghadapi Ramadan kan begitu. Nek tutuke celak-celuk siapke aja celak-celuk. Nek kupinge kepo siapke aja kepo. Apa meneh? Benar bisa menjabarkan sendiri itu. Karena di Quran banyak disebut itu. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberi kamu pendengaran, kemudian Allah memberi kamu penglihatan, kemudian Allah memberi kamu afidah, perasaan, supaya kamu syukur. Nah, syukur itu apa? Syukur itu menggunakan pemberian Allah sing marang ke Allah itu syukur. Jadi kalau kita diberi 3 penglihatan, pandangan, dan perasaan, maka buatlah dia menjadi alat untuk bersyukur. Saya garis bawahi untuk perasaan. Perasaan itu juga ada hubungannya dengan pikiran, kognitif, afektif. Gitu, kognitif, afektif, lalu motorik, psikomotorik. Jadi akidah itu bisa diartikan pikiran, perasaan. Mensyukuri pikiran, perasaan berarti mengatur supaya dia positif. Hubungi positif, pikiran yang positif menimbulkan perasaan yang positif, menimbulkan tindakan yang positif. Dasarnya aku orang ilmiah ini populer mulai ini. Soalnya menghadapi orang kesel matu-matu. Nah ilmiah itu nah. Dasarnya orang iso kan kita pembahasannya bisa ilmiah, bisa populer. Populer ya rada apa sugestif ngono lho. Lah ya ngono to. Jadi positif itu penting. Nek coba dibalik sekarang, pikiran negatif akan menimbulkan perasaan negatif, akan menimbulkan tindakan negatif. Dan sudah kok. Coba masuk Ramadan pikiran negatif. Nah ya kuwi mau gak bae-bae. Repot iki sesune. Repot jelas, repot. Duit ku monggo yo. Mudah-mudahan wis tanggo apa-apa. Udah tanggal 13 gitu. Kalau ibu kaget tanggal 13 lagi tangannya kok udah terakhir. Pensiunan. 13, 14 kan nyoblos. 13 itu. Serangan aja. Aku ngerti tanggal 15. Ini racun ini. Gak pernah yang boh gitu. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Maka jangan negatif. Selalulah seperti dayoe teko. Selalu ada apa positifnya, problem solvingnya. Besok itu piye harus sengit lah perasaanmu disengit. Terus tindakannya armu. Akhirnya apa? Fatalistik apa nekat. Tapi kalau positif nggak berat. Wah sesuatu berarti sahur jam 4 karena subuh 4:30. 10 menit sebelum subuh imsak. Nek ngono le sahur mepet kira-kira 3:30.
Sahabat iki nek ngono letangi dadak golek geni, golek kayu, musuh wah kesuwen. Nek ngono aku tak siap ngene wae saiki. Allah soleh ada. Saiki ning zaman lu gawe rawuh pak-opae kanggo sesasi sisan. Bisa lho. Bisa masuk ke freezer kan. Dipek-pek masuk freezer. Masukkan pada alat yang nanti masuk microwave itu sudah tidak apa-apa gitu. Jadi setiap hari tinggal masukkan microwave. Tuku murah lho microwave ini. Sak yuta anu kuwi ono kok. Itu promosional kayak itu. Bagi ibu-ibu yang repot itu wis kayak di packing jam 9 jam 10 liter. Malah menit wis jer. Lah yo sing beda-beda no. Gede, tempe, tahu, serai, ayam, tempe meneh, tahu meneh, tempe kayak pangkat itu jadi tempe anu. Nah, 3 hari jam sini, ada tempe menurut. Tapi kalau itu jangan. Jadi arep delok biasane wong ning sekolahan pangkat apa iki delok lamu ini. Kalau menggunakan cash flow aliran kas. Kalau tidak menggunakan cash flow itu biasanya begini. Awal-awal wah tengah ngono wis. Mula nggon diteni tanggal itu nganggo ambu nek duwe tanggal iki. Sering buat tanggal nomor itu lagi. Kalau ambu gosong kok tanggal tua ya. Itulah yang saya sarankan supaya kita mempersiapkan dengan positif thinking, pikiran yang positif. Itu bersyukur namanya. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Tapi di ayat lain yaitu di surat Al-Mulk. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kalau ini qalilan, kalau tadi la'allakum tashkurun. Sama, teksnya dari depan sama. Kalau di surat tadi itu Allah sing ngetokke kowe saka wetenge ibumu terus ora ngerti apa-apa, terus paringi kuping, meninggal, kemudian hati supaya kamu bersyukur. Ini lagi dialah yang membiarkan kamu, ansha'akum, membiarkan kamu dan menjadikan kamu punya pendengaran, penglihatan dan akidah perasaan. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bisa bersyukur. Tanda saya ini. Jadi ternyata ada kreatif minority. Kreatif minority itu orang sedikit yang kreatif. Namanya orang syukur. Orang syukur itu adalah di dalam ada kreatif minority. Positif. Sampai Umar bin Khattab, Allahumma min qalil, Allahumma min qalil, ya Allah, saya minta jadi orang yang sedikit, ya Allah, saya minta jadi orang sedikit. Presiden loh, menunggu terus dikerumukan anak buah kan dapat. Kenapa kok penjenengan nagari pun dongo Allahumma min qalil, lalu baca qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bisa bersyukur. Tidak apa-apa sedikit itu, memang begitulah. Kurvanya itu sing pinter iki mau sedikit liyane 6 terus sing 5 3 4 6 itu 8 9 10 itu kan yang normal. Ya betul, sedikit memang. Sedikit yang apa? Yang juara dan yang tidak juara itu sedikit. Itu normal. Kalau sulit kanan, dulu wae bijine 10, wis soalé kan dhek nandre ngono kuwi. Kabeh do iso. Bener kabeh utawa dasare pinter kabeh, utawa dikandani gurune kan. Itu sulit. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Mari kita menjadi yang sedikit itu. Yang sedikit itu. Coba binaragawan itu yang sedikit saja dia umumnya pengen binaragawan yang awal-awal lalu pelan terus ya kan no pain no gain, tidak sakit maka tidak ada hasil gitu kan orang untuk badan itu biasanya no pain no gain,
Tidak sakit maka tidak jadi. Nah, orang biasanya sakit ya leren, sedikit yang jadi, sama saja. Sedikit yang bersyukur. Maka mari kita menjadi yang sedikit itu, yaitu apa? Bersyukur. Bersyukurnya caranya bagaimana? Jaga mulut supaya tetap dipakai untuk mengucapkan yang baik. Jaga mata supaya untuk melihat yang baik. Jaga kuping untuk mendengarkan yang baik. Buat jadwal mulai hari ini sampai tanggal 30 sampai tanggal 10 April saya tidak akan ngerasani. Jadwalnya begitu. Udah 10 ngerasani. Karena aku tak dari jadwal. Jadi target. Kalau istilah apa? Namanya apa? Karakter temporer. Karakter sementara. Pokoknya selama 30. Kan sekarang tinggal H-5 ya. Kalau menurut hisab kan besok Senin. Sekarang ini apa? Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. H-3. H-3. Jadi H-3 ini saya akan betul-betul orang merasani. Oh, sudah. Di sana jam mati ya. Jelas sudah merasani. Ya, berikutnya yang penting. Wis mor-morane sapa? Sumurun, apa ta? Aku gak kurang rasane. Yo kowe wis tak ngomong. Tenang lho ya. Yes. Itu yang disebut roaming pada apa pahala. Itu warning ya. Hati-hati. Hati-hati di bulan Ramadan ada begitu. Mari kita melihat amalan utama di Ramadan. Amalan utama di Ramadan 4. Apa itu? 1, tarawih. Usahakan mulai sekarang bisa tarawih. Kenapa? Karena tarawih itu maqama Ramadan. Siapa yang tarawih bulan Ramadan, qama Ramadan itu kan sholat di malam bulan Ramadan. Sebab ada sholat di luar Ramadan itu qiyamul lail namanya. Tetap qiyamul lail, sholat lail dan sebagainya. Tapi ini khusus maqama Ramadan. Siapa yang sholat pada malam bulan Ramadan, imanan waktu sabar, lagi iman waktu sabar, dengan yakin dan penuh harapan. Sholatnya penuh harapan piye? Montok. Nek ora penuh harapan, imame Jawa temen nek. Nek penuh harapan apa? Ora mau, ngono bae. Tidak ada sakit, tidak hasil, ora mau. Nah, itu namanya orang penuh harapan. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya ampun dosanya yang sudah-sudah. Loh, itu untuk Ramadan. Jadi amalan utama mesti diincar menjadi target. Jangan sampai bolong. Walaupun hukumnya sunat. Hukumnya sunat ya. Orang syarati, orang popo, orang tarawih, orang popo. Soalnya orang sing poso ning ora syarati ono. Gitu? Iki buat ya haji ono kok Pak. Haji ning ora syarati tahu ono. Terus takok iki pun nek hukum kuwi nganggo dasi ora katokan. Ayo kok warek. Dasine. Bro. Sing wajib ditinggalke. Lho nek tahu yang main rumah nek 50 mboten. Ayo kuwi Bang. Jadi cara iki gur sing sunat. Apa jenenge nganggo dasi kan sunat. Nek katokan kan wajib. Yang ketiga apa? Sedekah. Jadi tarawih. Oh, tadarus ya benar. Tadarus. Jadi kan tadi saya mulainya jam 1 lebih sekian. Jadi saya orientasinya nih waktu ya. Mungkin sesuai muslim. Jadi kayak ngomong. Tadarus. Begini Pak, begini. Quran ini Ramadan itu mulia karena ada Quran di situ. Rasulullah mulia karena diberi Quran. Kita menjadi mulia kalau kita memakai Al-Quran. Nah di Ramadan itu turunnya Al-Quran. Di Ramadan itu Rasulullah setiap malam tadarus dengan Jibril. Untuk apa? Menghafal dan seterusnya. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan itu yang malam disebut sebagai Lailatul Qadar, itu nilainya sama dengan 1000 bulan.
Itu artinya kalau kita mau, maka di bulan Ramadan ada bonus besar yang namanya bacaan Al-Quran, yang itu nilainya menjadi tinggi bagi orang-orang yang tadarus. Tadarus itu apa toh? Berbeda dengan tilawah. Tilawah moco, tadarus mempelajari. Yo tilawah, yo tadarus, yo moco, yo mempelajari. Saya usulkan le moco itu kan biasanya mulia target. Aku sehari 1 juz, sehari setengah juz, itu kan target. Tapi hendaklah ada mempelajari. Dan saya usulkan mempelajari itu yang tematik namanya, tematik. Misalnya tentang akhlak, bagaimana berbuat baik pada suami, pada istri, pada orang tua, itu kan di situ banyak. Menghadapi anak yang begini, bagaimana, itu tematik namanya di Quran. Ada lagi bagaimana tentang jual beli, ada lagi itu yang ibadah, yang muamalah, ada lagi akidah bagaimana Allah pada bisa, tidak ada yang laisa kamitslihi syai'un gitu. Tidak ada yang menyamai Allah satupun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Berarti kalau kita memikirkan zat Allah mesti sama. Berarti tidak boleh memikirkan zat Allah. Allah itu punya telinga. Berarti kita pernah mendengar telinga, melihat telinga, jadi kita mengatakan Allah itu punya telinga, kalau aku sok krungu. Tidak boleh. Itu berarti zatnya Allah disamakan. Makanya kalau kita memfantasikan Allah itu tidak boleh. Memfantasikan, terus fantasi yaitu membuat tanggapan baru dengan bantuan tanggapan lama. Contohnya, misal tak tahu yo kuwi urung tahu ngerti padang pasir, memfantasikan padang pasir, ini padang isine pasir, ini jenenge padang pasir, itu fantasi. Kalau kita memfantasikan Allah, mesti pakai bantuan apa yang pernah kita tanggap. Kita dengar, kita lihat, kita pegang itu. Jadi samalah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai. Kalau kita berpikir begitu berarti menyamakan, maka tidak boleh. Itu contohnya saja. Jadi kita mengambil apa? Tematiknya. Ibadah misalnya, bagaimana ibadah puasa itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai fajar, subuh. Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu apa? Uhilla dihalalkan bagi kamu kumpul di malam Ramadan. Boleh kumpul. Kalian jaga nih negara kumpul. Hunna libasul lakum, istrimu adalah pakaianmu, wa antum libasul lahunna, dan kamu pakaiannya istrimu. Itu contohnya saja. Jadi tematik itu dipelajari, tapi jangan lupa dilama. Baru tidak tahu artinya tidak apa-apa. Tidak tahu artinya, usahakan kita mendengar suara kita sendiri. Mendengar suaranya sendiri itu sangat penting. Iya. Jadi nek rada petrok ngono nek krungu suarane dhewe rada gitu. Iya. Makanya kan dia ngomong kayak itu soalnya butuh krungu. Sekarang yang maca Quran rada di serongke, terutama jangan di masjid yang banyak orang sholat, itu nanti ganggu orang sholat. Jadi Quran diusahakan pegang Bapak Ibu. Mari kita menjadi ahlullah, apa keluarganya Allah di bulan Ramadan. Walaupun mungkin di luar Ramadan nggak pernah, tapi khusus Ramadan. Coba untuk nebus. Jadi ada 4 tadi, 1 tarawih, 2 tadarus, 3 sedekah. Afdhalus sedekah sedekah Ramadan. Sedekah paling afdal yaitu sedekah di bulan Ramadan. Itu harus ada cash flow, aliran kas. Nah, alirannya kas entek nang ngarepan ya nek tekan kono jengke wis aja lah piye wis neng. Lah yo wingi nekat. Yo ora nyate. Yo ora tuku ning buka Shopee apa dituku. Eling lho iki arep mlebu Ramadan. Dibagi Ramadan. Jentek kan tekan Ramadan juga ning bang baju tapi ini. Yang keempat, iktikaf.
Etika itu apa? Diam di masjid. Kalau wong Jawa topo, sampai sekarang banyak juga topo. Saya pernah itu kan di kecil saya itu di Panggang. SD sampai kelas 1 SD saya di Panggang sana. Itu ada gua. Yang saya kesel itu dengan teman-teman banyak itu naik ke atas guanya itu berapa? Orang wongnya di kono. Waduh kita semua. Tak ciri-ciri saya. Tak ciri. Ini aku sih kayak seperti ini. Topo. Saya ngerti dengan ternyata ini topo. Topo mau frustrasi gue nenek ngomong mulai dari Mario. Di Ramadan itu ada etika. Caranya yaitu kalau mau etika yang full 10 hari, mulai malam selikur sampai dengan hari raya. Di masjid terus tidak keluar-keluar kecuali makan, berhajat dan sebagainya. Tapi ada etika yang apa? Paket hemat, gitu ya. Paket hemat. Jadi tidak 10 hari, tapi sekejap. Ini caranya. Masuk masjid dengan niat yang sudah etika. Saya mau etika. Hatinya niat yang sudah etika. Masuk kaki kanan dulu. Satu, jangan dua-duanya masuk. Terus apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Masuk sholat 2 rakaat namanya sholat tahiyatul masjid. Sudah etika ini masuk itu sudah dianggap etika karena niat yang sudah etika. Terus nunggu adzan. Ada adzan, salam adzan. Setelah adzan doa. Setelah itu sholat sunat kalau memang ada sholat sunat qobliyah. Setelah itu ikut sholat kalau misalnya di tarawih, ikut kalau sholat tarawih, sholat misal tarawih sampai selesai. Rampung pulang sudah dapat pahala apa? Etika. Bedanya hanya pada niat. Kalau nggak niat etika nggak masuk. Jadi mau niat itu bergudang. Terus niat itu sholat kasih iman dan ngarep-ngarep. Apa yang lagi? Manganan, iya, kalau sekarang kan tidak. Kalau dulu kan ada jagulan namanya. Jadi habis kalau itu 2 bulan. Sekarang enggak. Sekarang yang bagus itu manfaat terus iman karena lahu mislu ajrihi. Siapa yang beri makan pada orang buka, maka dia berbalas sama dengan yang puasa. Jadi sesuk dengan ngekei buka wong 30. Itu ganjaran berapa? 30 hari. Nek wis njuk rasa kosong. Boleh? Tak boleh. Kutiba alaikumus siap. Diwajibkan pada kamu puasa. Dan masuk rumah Islam itu syahadat, sholat, puasa itu bukan Islam. Tidak bisa. Nek puasa Senin Kemis tidak masuk rukun Islam, enggak. Puasa ayam Nabi tidak, tapi ini masuk rukun Islam. Jadi enggak puasa ya dosa. Nek guru tahu puasa Senin Kemis kenapa apa? Orang wah isin apa dari puasa orang rasa ngono. Dasare niate banyak kita itu kan masing-masing ada punya andalan sendiri-sendiri. Orang sing andalane puasa sunat, orang sing andalane sedekah, orang sing andalane salat sunat. Orang sing andalane sholat wajib itu ora perlu andalan, pancen wajib. Pancen kudu. Ini maksudnya andalan itu yang sunat-sunat itu loh. Memang ada yang andalannya sedekah. Puasa ora, puasa ngegel kok ya wis selesai. Jadi 4 ya, itu amalan utama usahakan kita sampai ke sana. Untuk apa? Untuk suatu saat mungkin kita sudah tidak menemui Ramadan lagi. Cukuplah sampai. Karena kita ini memang istimewa. Kalau zaman Nabi-Nabi dulu kan umurnya jauh, dan kita kan umurnya paling 80. Benar, saya jauh. Berarti aku harus main dulu. Aku harus kita itu aja ini. 80 kan 3 tahun kan? Ya ampun terserah. Bapakku 80 jadi nanti bapak aku kurang. Iso golek ganjaran pokoknya. Aku ya sok ngono pokoke bismillah niate itu golek
Wangune men sesuk ketika kesana terus ngene. Gere aja ana iku mau lho omong sing marai omong kuwi omong. Lha omong mantan iso diganggu Mbak itu to. Ini surat ini. Mbak itu senengin nonton Moji Voli Putri itu lucu. Masya Allah. Gini orang ngundang aku, kok gini apa? Lucu jenenge. Bawa hatiku. Hatiku kok rodong lho. Hanya delok liyane apa ora delok wong weruh ngono wae. Wah itu penggambar lho itu nek ora di mikir rusak tak mikir wae wis ben. Anake teko iki didandani moji meneh iki wae wis. Iki aja ngomong aku. Kesimpulannya ngaten kita hadapi Ramadan dengan yakin dan harapan. Dan itu ditumbuhkan, dilatih, ditumbuhkan sehingga kita mendapatkan reward yang bukan main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.